Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Suwandi Sidauruk, SPD MPD, Ibu Anggi Ristiana Puspitasari, SPD MPD, dan Ibu Paciatun Nimah, SPD MPD. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas metodologi penelitian kami, yaitu tentang desain penelitian eksperimen. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama yaitu Berta Uli Okta Anggraini Boru Marbun, Hana Amelia Saragi, Hotmartani Saragi, Rusliana Nur Hairiah, dan Wita Amelia Natalia. Adapun pokok bahasan pada desain penelitian eksperimen ini, yang pertama yaitu eksperimen, yang kedua yaitu pra-eksperimen, yang ketiga yaitu kuasi-eksperimen, dan yang keempat yaitu time analysis. Pada pokok bahasan yang pertama yaitu eksperimen, saya sendiri Wita Amelia akan membahas pada bagian eksperimen. Nah, dalam penelitian eksperimen itu ada perlakuan atau treatment, sedangkan dalam penelitian naturalistik itu tidak ada perlakuan. Nah, sedangkan metode metode penelitian yang digunakan pada penelitian eksperimen yaitu untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Contoh mencari pengaruhnya itu yaitu mencari pengaruh panas terhadap muai panjang suatu benda. Nah, dalam hal ini variasi panas dan muai panjang itu diukur secara teliti dan penelitian itu dilakukan di laboratorium sehingga pengaruh-pengaruh variabel lain dari luar dapat dikontrol. Nah, sedangkan dalam penelitian-penelitian sosial itu, desain penelitian yang digunakan untuk penelitian akan sulit mendapatkan hasil yang akurat karena banyaknya variabel luar yang berpengaruh dan sulit mengontrolnya. Contohnya itu mencari pengaruh diklat yang diberikan kepada para pegawai terhadap prestasi kerjanya. Nah, jadi penelitian eksperimen itu adalah metode penelitian ilmiah, di mana peneliti itu memanipulasi variabel tertentu untuk melihat dampaknya terhadap variabel lainnya. Nah, dengan tujuan menguji hipotesis dan menarik kesimpulan tentang hubungan sebab dan akibatnya. Nah, penelitian eksperimen juga bertujuan untuk mencari perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi dikendalikan dikendalikan. Nah, artinya peneliti bisa memanipulasi satu atau lebih variabel. Nah, penelitian ini mempunyai ciri terutama mempunyai kelompok kontrol. Nah, penelitian eksperimen ini sulit mendapatkan hasil yang akurat karena banyak variabel luar yang sulit dikontrol. Nah, dalam penelitian desain variabel ini juga ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, penelitian eksperimen ini juga memiliki dua validitas. Yang pertama yaitu validitas internal, yaitu menunjukkan sejauh mana hubungan antara akibat validitas eksternal menunjukkan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi lain yang representatif. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang tentang eksperimen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kita akan membahas pra-eksperimen yang akan saya bawakan sendiri biar tahu liok tangan ini buru marbun. Nah, untuk pra-eksperimen ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap bentuk variabel independennya. Nah, untuk pra-eksperimen ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada one shot case study, yang kedua one group pretest post-test, dan yang terakhir itu intact group comparison. Nah, pada pra-eksperimen ini, grup kontrolnya itu tidak ada dan sampel rendahnya tidak diambil secara acak. Kemudian validasi internalnya rendah. Next. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu one shot case study. Nah, untuk yang X ini, itu tuh treatment atau perlakuan yang diberikan. Nah, sedangkan yang O ini adalah observasi variabel independen hasil dari perlakuan yang diamati. Untuk one shot case study ini langsung tidak ada kelas kontrolnya, perlakuan sebelum langsung treatment dan kita observasi. Jadi karakteristiknya itu yang pertama tidak terdapat kelompok kontrolnya, hanya kelompok eksperimennya. Yang kedua tidak ada tes awal atau pretestnya. Dan yang terakhir hasil dibandingkan dengan sebuah intuitif standar. Next. Nah, contohnya di sini adalah pengaruh pojok baca kelas terhadap minat baca siswa. Jadi siswanya ini kita pilih sekelompok siswa, kemudian kita asumsikan bahwa dengan melakukan observasi bahwa siswa memiliki minat baca yang rendah, maka kita kan observasi minat baca siswa ini kan rendah. Nah, kemudian karena adanya asumsi kita itu, kita bertujuan untuk mengadakan pojok baca guna meningkatkan minat baca siswa ini. Nah, jadi kita buat pojok bacanya, kemudian kita amati kurang lebih 3 bulan, terus kita ukur minat baca siswanya. Jadi, minat baca siswa tidak diukur di awal, tapi diukur setelah diberikan adanya pojok baca, kemudian kita ukur. Untuk prosesnya itu dipilih sekelompok siswa. Kemudian di kelas mereka disediakan pojok baca. Yang kedua ditemukan bahwa setelah 3 bulan itu minat baca kelompok siswa tersebut meningkat. Next. Nah, selanjutnya ada one group pretest post-test. Nah, yang ini itu pretestnya sebelum diberikan perlakuan. Kemudian setelah pretest kita berikan perlakuan atau treatmentnya. Setelah itu kita berikan lagi hasil post-test setelah diberikan perlakuan tadi. Nah, jadi kalau yang tadi kan tidak ada pretest. Nah, di sini tuh ada pretestnya, itu yang membedakannya. Kemudian karakteristiknya itu tidak terdapat kelompok kontrol, hanya eksperimen. Yang kedua, ada tes awal atau pretest. Yang ketiga, hasil dibandingkan antara post-test dan pretest. Nah, jadi dikatakan berpengaruh kalau selisihnya itu tidak sama dengan 0. Next. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya, Hotmartain Saragi, akan menjelaskan contoh dari one group pretest dan post-test. Nah, contohnya adalah pengaruh pemberian seminar terhadap tingkat literasi data mahasiswa. Nah, untuk prosesnya itu dipilih sekelompok mahasiswa. Lalu, sebelum pemberian seminar itu, mahasiswa diberikan pretest untuk mengukur tingkat literasi data. Nah, kemudian setelah dilakukannya pretest, mahasiswa tersebut diberikan seminar tentang literasi data. Nah, setelah diberikan seminar, maka dilakukan post-test. Nah, tes yang dilakukan ini sama untuk mengukur tingkat literasi data setelah mengikuti seminar. Nah, validitas ini merupakan validitas yang rendah. Mengapa disebut demikian? Karena bisa saja subjek tersebut mengingat-ingat soal yang diberikan ketika pretest, sehingga berpengaruh ketika subjek ini mengikuti seminar. Subjek ini masih konsentrasi pada hal-hal yang berhubungan dengan pretest, sehingga pada post-test ia bisa menjawab dengan lebih baik, tetapi bukan secara langsung merupakan pengaruh dari pemberian seminar tersebut. Next.
untuk yang selanjutnya ada intake group comparison. Nah, di sini sama masih menggunakan satu kelompok ataupun satu kelas, tetapi pada satu kelas ini dibagi menjadi 2 subkelompok. Nah, di mana X ini merupakan perlakuan yang diberikan ataupun variabel independen. Nah, untuk O1 itu merupakan hasil tes kelompok pertama, untuk O2 merupakan hasil tes kelompok kedua. Nah, untuk ciri-cirinya itu kelompok satu kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok, di mana subkelompok yang pertama ataupun O1 itu diberi perlakuan. Kemudian untuk O2 tidak diberi perlakuan. Nah, di sini untuk intake group comparison ini tidak ada tes awal ataupun pretest. Nah, kemudian hasil dibandingkan antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Next. Nah, untuk contohnya itu pengaruh pemberian game edukatif terhadap minat belajar siswa. Nah, di sini untuk prosesnya itu subkelompok yang pertama tadi kan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama itu ataupun O2 itu sebelum memulai dalam proses pembelajarannya itu tidak diberi pemberian game edukatif. Nah, tetapi untuk kelompok kedua selama proses pembelajarannya itu kelompok 2 ini diberi pemberian game edukatif. Nah, setelah itu, setelah dilakukan pemberian game edukatif untuk kelompok 2, kelompok 1 tidak, maka kita lihat nih mana perbandingan nilai yang lebih bagus antara kelompok 1 atau kelompok 2. Kelompok yang diberi perlakuan atau tidak. Nah, jika perlakuan kelompok 2 merupakan kelompok yang paling tertinggi nilainya berpengaruh terhadap nilai belajar siswa, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemberian game edukatif terhadap minat belajar itu berpengaruh positif terhadap proses pembelajaran siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya itu kuasi eksperimen. Perkenalkan, saya Rusliana Nurhairia. Saya bertugas untuk menjelaskan materi ini. Kuasi eksperimen adalah desain penelitian eksperimen yang dilakukan tanpa adanya randomisasi, tetapi menggunakan kelompok kontrol. Hal ini dikarenakan peneliti tidak memiliki kendali penuh atas variabel-variabel yang mempengaruhi hasil eksperimen. Namun, penelitian ini masih menggunakan kelompok kontrol untuk membandingkan hasil antara kelompok yang diberi perlakuan dan kelompok yang tidak diberi perlakuan. Salah satu jenis desain kuasi eksperimen ini yaitu non-equivalent control group design. Untuk simbol O1 itu adalah hasil pretest kelompok eksperimen. Untuk X itu treatment atau perlakuan yang diberikan. Kemudian untuk O3 itu hasil post-test kelompok eksperimen, O2-nya hasil pretest kelompok kontrol, dan O4-nya hasil post-test kelompok kontrol. Nah, desain ini itu hampir sama dengan one group pretest post-test. Bedanya pada desain ini itu terdapat kelompok kontrol. Lalu dengan intake group design juga hampir sama, tapi pada intake group design itu tidak ada pretest. Nah, pada desain ini itu terdapat 2 kelompok, ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Untuk kelompok eksperimen, untuk kedua kelompoknya itu terdapat pretest dan post-test, dan bedanya itu pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan atau treatment, sedangkan pada kelompok kontrol itu tidak diberikan perlakuan atau treatment. Nah, biasanya treatment ini pada judul skripsi itu ada berfungsi sebagai variabel independen atau variabel bebas. Nah, nanti jadinya hasil dari kedua kelompok ini itu dibandingkan antara peningkatan pada kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan dan peningkatan pada kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan. Misalnya pada judul berikut, itu pengaruh pemberian game edukatif terhadap minat belajar siswa. Nah, di sini dari judul ini itu yang menjadi variabel independen atau variabel bebasnya itu pemberian game edukatif. Jadi, perlakuan yang diberikan pada
kelompok eksperimen itu pemberian game edukatif. Jadi, kedua kelompok itu ada pretest dan posttest. Bedanya tadi pada kelompok eksperimen diberikan treatment. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya Hana Amelia akan menjelaskan tentang time series. Apa sih time series itu? Metode time series adalah eksperimen yang dilakukan tanpa randomisasi. Sebelum dilakukan perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan dalam keadaan kelompok. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Next. Nah, pada time series ini, kelompok yang digunakan dalam penelitian tidak diambil secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok ini diberi pretest sebanyak 4 kali. Nah, pretest ini dilambangkan dari O1 sampai O4. Nah, pretest yang dilakukan sebanyak 4 kali ini bertujuan untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila pretest yang dilakukan sebanyak 4 kali itu tidak stabil, berarti kelompok tersebut dikatakan masih kurang konsisten. Sehingga pretest ini diadakan sampai keadaannya benar-benar stabil, baru diberikan treatment yang dilambangkan dengan huruf X. Dengan persamaan, O1 sampai O4 itu harus sama atau mendekati sama. Dalam desain penelitian ini, hanya melibatkan satu kelompok saja, tanpa ada kelompok kontrol, lalu hasilnya dibandingkan antara nilai pretest dan posttest. Nah, hasil pretest yang baik adalah O1 sama dengan O2, sama dengan O3, sama dengan O4. Dan hasil perlakuan yang baik adalah O5 sama dengan O6, sama dengan O7, sama dengan O8. Besarnya pengaruhan perlakuan adalah hasilnya itu dibandingkan antara O5 sampai O8 dikurang dari O1 sampai O4. Next. Nah, di sini ada contoh pengaruh pemberian pelatihan terhadap kinerja pegawai. Dalam contoh ini terdapat 4 grafik. Jika kita lihat, grafik yang paling baik ditunjukkan pada grafik A, karena keadaan kelompok yang diteliti stabil dan meningkat. Jika kita lihat pada grafik A, O1 sampai O4 itu dilakukannya hasil pretest. Nah, ketika dilakukan hasil pretest ternyata sudah stabil nih, sehingga pada bagian X-nya diberikan treatment. Setelah diberikan treatment, pada O5 sampai O8 itu hasil perlakuannya baik karena pelatihan pada kinerja pegawai itu dikatakan stabil. Sedangkan pada grafik B, ketika diberikan pretest, lalu itu sudah stabil. Lalu ketika diberikan treatment, hasil yang didapat oleh pelatihan terhadap kinerja pegawai itu malah merosot. Jadi dapat dikatakan pada grafik B ini mereka hanya mendengarkan atau memahami ketika adanya pelatihan, tetapi di kinerja lapangan mereka malah tidak mengingatnya lagi. Sedangkan pada grafik C ini, di sini itu dikatakan adanya pelatihan dan tidak adanya treatment itu sama, dikarenakan pada pelatihan tersebut mereka tetap belajar dari sumber-sumber lain sehingga treatment yang diberikan pada penelitian melewati pelatihan kinerja pegawai itu tidak berpengaruh apapun. Sedangkan pada grafik D ini dikatakan grafik paling buruk. Mengapa paling buruk? Dikarenakan adanya pretest, treatment, serta hasil perlakuan yang baik itu tidak ada menunjukkan stabil-stabilnya. Next. Nah, dari penjelasan kami berlima dapat disimpulkan karakteristik tiap desain eksperimen pada kontrol grup pre-eksperimental itu tidak ada, pada true eksperimental kontrol grupnya ada, faktorial eksperimentalnya pada kontrol grupnya ada, kuasi eksperimental kontrol grupnya ada.
pada sampel random, pre-eksperimentalnya itu tidak ada. Pada sampel random, true eksperimental dikatakan ya. Pada sampel random faktorial eksperimental yaitu dikatakan ya. Pada sampel random kuasi eksperimental dikatakan tidak. Pada validitas internal, pada pre-eksperimental rendah, validitas internal true eksperimental tinggi, faktorial eksperimental validitas internal tinggi, dan kuasi eksperimental validitas internal sedang. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dapat dilihat daftar pustaka yang kami gunakan pada materi kami pada hari ini. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami tentang desain penelitian eksperimen. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan maupun materi kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan rekan-rekan saya dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.